Tapi apa yang akan terjadi? Hancur semua. Itu bukan lebih baik, karena khairun lebih baik. Kalau lebih baik dari sisi manfaat, ya. Jadi iblis itu salah ilmunya. Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Maka dari itu, sebelum kita punya persepsi terhadap sesuatu, maka kita ambil ilmu, lalu ilmu itu kita proses untuk merubah persepsi. Termasuk kalau kita melihat orang, melihat makhluk di depan kita, itu sangat dipengaruhi oleh info yang masuk. Coba kalau kita ketemu orang, kita nggak tahu info tentang dia, maka sikap kita biasa-biasa. Tapi kalau kita tahu, oh ternyata orang ini istimewa, maka pengetahuan itu akan merubah persepsi kita, berubah sikap kita, berubah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ingin agar kita mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari Al-Quran. Itu seperti itu. Karena ini ayat-ayat yang hidup, ya kan? Bukan mati. Jadi betul ini hidup. Dan ilmu yang kita dapatkan harus kita aktifkan, harus diaktifasi. Kalau sudah kita bikin hidup, nanti mewujud dalam bentuk sebuah kesadaran, waduh sudah, itu luar biasa Pak manfaatnya. Kalau kita kesandung, langsung kalimat kita bukan brengsek, bukan siapa yang nyimpan batu di sini nih, nyalain orang Pak, ya kan? Oh kayaknya Pak itu tuh. Tapi kalau kita sudah dikuasai makna petunjuk ini, kok kita nggak nyariin siapa-siapa, langsung kita sebut ke sana Pak, ya kan? Kesandung ini, astagfirullah, dosa apa yang saya kerjakan? Itu otomatis dan itu tidak dibikin-bikin. Nah kalau sudah otomatis itu berarti hidayah itu sudah nyampe di tempat tinggalnya, karena sudah menjadi suatu kesadaran Pak. Dan nanti biasanya kelihatan orang kalau misalnya orang sakit, dia nggak sadar apa yang diucapkan, biasanya menunjukkan apa yang eksis di dalam jiwanya Pak. Saya pernah nungguin teman di rumah sakit dulu waktu masih kuliah. Teman saya operasi khusus buntu, ya. Saya nungguin di situ. Dan di sebelahnya ada kamar pasien yang lain, orang Madiun. Masya Allah, itu orang ini sebentar azan aja Pak. Kadang-kadang ngaji, azan ngaji, tapi antara sadar dan tidak sadar. Jadi yang keluar dari mulut itu azan, lalu kemudian Masya Allah ngaji. Gak ada ucapan-ucapan yang lain-lain. Itu merefleksikan apa yang dominan di dalam hati Pak. Makanya hati-hati kita menyembunyikan sesuatu di dalam hati. Pastikan yang di dalam hati itu kalau bisa yang disukai oleh Allah. Dan kita harus menyengaja Pak, menyengaja menghadirkan hanya yang Allah sukai yang ada di dalam hati kita, sampai betul-betul dia tinggal di dalam jiwa ini, sehingga nanti suatu saat ketika terjadi apa-apa, itu otomatis munculnya itu. Kalau di dalam hati kita sudah biasa la ilaha illallah atau istighfar, nanti kalau apa-apa yang astagfirullah, kayak begitu saja gitu. Atau baca subhanallah, la haula wala quwata illa billah, masya Allah. Nah kalau sudah otomatis begitu, itu berarti sudah teraktivasi. Bagaimana cara mengaktifasi? Bacaan itu kita baca, bacaan itu kita ketahui maknanya, lalu maknanya itu kita resapi sambil kalimatnya kita ulang-ulang. Itu proses untuk internalisasi hidayah ke dalam jiwa. Nah proses itu ketika kita jalankan, sekaligus itu berfungsi untuk membersihkan apa saja yang bertentangan
dengan makna kalimat yang kita baca itu, Pak. Itulah namanya tazkiyah, itu namanya pensucian, pembersihan. Dan itu harus terus menerus karena ada pihak kita menyengaja ingin membersihkan, tapi ada pihak dan mereka pompakan untuk mengotori lagi, Pak. Makanya kita oleh Rasul jangan lupa mengucapkan Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Jangan pernah melupakan untuk mengucapkan 3 surat itu, ya kan. Paling tidak pada sholat, ya kan, minimal sekali pagi sore. Ditambah ketika mau tidur, ya. Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata tidak terasa waktunya sudah habis, ya. Sudah masuk Isya. Sampai di sini saja dulu, semoga ada manfaatnya. Kita pelan-pelan melangkah, ya kan. Karena kayaknya 30 juz ini nggak tahu berapa tahun, baik. Tapi nggak apa-apa, selama kita memasuki proses, ya kan, insya Allah cepat atau lambat akan nyampe, ya kan. Akan nyampe. Dan kita nanti mulai dari Al-Fatihah. Karena memang strateginya Al-Fatihah kalau sudah kita ambil, sebenarnya seperti kita sudah ambil Al-Quran. Karena Al-Fatihah itu adalah yang paling agung. Kalau yang paling agung sudah diambil, yang lain itu sifatnya menjelaskan, mendetailkan, memantapkan, menambah kisah kasus untuk menguatkan makna di Al-Fatihah. Paling seperti itu saja. Surat-surat yang lain itu posisinya. Tapi secara global utuhnya ilmu itu ngumpulnya di Al-Fatihah. Nah itu makanya sambil kita baca Al-Fatihah dalam sholat, diusahakan sambil diresapi makna kata-katanya itu. Karena kalau kita mengucapkan itu berarti yang terhubung dengan ayat itu baru lisan. Kalau kita belum mengetahui maknanya, akal kita belum terhubung, Bang. Kalau akal kita belum terhubung, itu kalau nggak hati-hati itu bagian dari kita yang menzolimi diri sendiri. Maka harus kita ketahui itu makna ayat itu. Dengan mengetahui, dengan mengulang-ulang, cepat atau lambat, maka insya Allah hati akan tersentuh. Kalau sudah hati tersentuh, baru terasa, oh, saya baru dapat ini. Nah, gitu kan begitu, Pak. Nah, itulah kira-kira mungkin sekilas. Jazakumullah khairan wa husni istimaikum wa lafikum. Mari kita sempurnakan majelis ini dengan alhamdulillah dan membaca kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan azan. Alhamdulillah rabbil alamin.